Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an ya abna'i? Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk ke bab yang sangat seru dan penting bagi kesehatan kita, yaitu ar-riyadhah, olahraga. Khususnya kita akan fokus pada maharah qiraah, yaitu keterampilan membaca. Kemudian sebelum kita mulai, apa sih target kita hari ini? Coba perhatikan layar. Hari ini Bapak ingin kalian mampu melakukan lima hal. Pertama, bisa berbicara tentang olahraga dalam bahasa Arab. Yang kedua, tahu arti kosakata atau mufradat baru di teks nanti. Kemudian, paham isi bacaan bahasa Arab. Kemudian bisa menjawab pertanyaan teks. Dan yang terakhir, yang kelima, yang paling penting kalian paham tata bahasa ataupun tarkib mengenai na'an dan al-idhafah. Siap? Hayya nabda bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, coba perhatikan gambar di slide ini. Undur ila hadhihi surah. Lihat gambar-gambar ini. Lihat. Ma hiya ar-riyadhatu al-mufaddalah ladaikum? Apa olahraga yang kalian gemari? Sini ada angkat beban, badminton, basket, sama sepak bola. Kemudian anak-anak, coba lihat ke slide selanjutnya. Kemudian thumma anzur wasami' wa'idil hiwar at-tali. Kemudian lihat dan dengar dan ulangi percakapan berikut ini. Di sini ada percakapan tentang ahamiyatur riyadhah, pentingnya olahraga. Percakapan Faisal dengan Hasan tentang pentingnya olahraga. Ahamiyatur riyadhah. Oke anak-anak, ulangi setelah Bapak ya. Assalamualaikum ya Hasan. Kaifa haluka al-yawm? Waalaikumsalam ya Faisal. Ana bi khairin walhamdulillah. أراك ترتدي ملابس الرياضة. إلى أين أنت ذاهب؟ أنا ذاهب إلى النادي الرياضي لممارسة كرة القدم مع أصدقائي. أنا ذاهب إلى النادي الرياضي لممارسة كرة القدم مع أصدقائي. ما شاء الله، أنت نشيط جدا. هل تمارس الرياضة كل يوم؟ لا، أمارس الرياضة 3 مرات في الأسبوع فقط. وأنت يا حسن، ما هي رياضتك المفضلة؟ رياضتي المفضلة هي السباحة. أنا أذهب إلى المسبح كل يوم الأحد. السباحة رياضة مفيدة جدا، فهي تقوي عضلات الجسم كلها. صدقت، الرياضة ليست للترفيه فقط، بل هي مهمة للصحة. كما قيل العقل السليم في الجسم السليم. أحسنت يا صديقي. إذن لا بد أن نحافظ على صحتنا بالرياضة والغذاء الصحي. بالتأكيد. إلى اللقاء يا فيصل. استمتع بلعبتك.
Ila liqa'i ya Hasan. Syukran laka. Perhatikan anak-anak, ini percakapan ini tentang ahammiyatur riyadhah, pentingnya olahraga. Faisal, Assalamualaikum ya Hasan, kaifa haluka al-yawm? Seperti biasanya ketika dalam memulai percakapan tu pasti dengan salam. Kaifa haluka al-yawm? Bagaimana kabarmu pada hari ini? Waalaikumsalam ya Faisal. Kemudian si Hasan menjawab dengan salam juga, ana bi khair walhamdulillah. Menjawab pertanyaan si Faisal, Uh, saya baik alhamdulillah. Kemudian si Hasan bertanya, araka tartadi malabis riyadhah? Saya melihat kamu memakai baju olahraga. Ila aina anta dhahib? Si Hasan bertanya kepada Faisal, ke mana kamu pergi? Kemudian Faisal menjawab, ana dhahibun ila an-nadi riyadhi limumarasati kuratil qadam ma'a asdiqai. Kemudian si Faisal menjawab, saya pergi ke klub olahraga untuk memainkan sepak bola bersama teman-teman saya. Kemudian Hasan berkata, Masya Allah, anta nasyitun jiddan. Masya Allah, kamu sangat rajin. Hal tumarisu riyadhah kulla yawm? Apakah kamu berolahraga tiap hari? Faisal menjawab, tidak. La, umarisu riyadhata thalatha marrat fil usbu'i faqat. Saya berolahraga 3 kali dalam seminggu. Itu saja. Wa anta ya Hasan, ma hiya riyadhatukal mufaddalah? Kemudian Faisal juga menanyakan kepada si Hasan, dan kamu juga wahai Hasan, apa olahraga favoritmu? Kemudian si Hasan menjawab, riyadhatil mufaddalatu hiya sibahah. Olahraga favorit saya adalah berenang. Ana adhabu ilal masbahi kulla yaumil ahad. Saya pergi ke kolam berenang setiap hari Minggu. Kemudian Faisal menjawab, as-sibahatu riyadhatun mufidatun jiddan. Berenang juga olahraga yang sangat bermanfaat sekali. Fahiya tuqawwi 'adhalatil jismi kullaha. Dan dia juga menguatkan otot-otot tubuh seluruhnya. Kemudian Hasan juga menjawab, sadaqta. Kamu benar sekali, Faisal. Ar-riyadhatu laysa litarfihi faqat. Olahraga bukan hanya untuk hiburan saja, tapi penting untuk kesehatan. Kama qil, seperti dikatakan dalam pepatah Arab, al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat ada dalam tubuh yang sehat pula. Kemudian Hasan juga menjawab, bitaki, tentu, ila liqa ya Faisal. Sampai jumpa wahai Faisal. Istamti' bi lu'batika. Nikmati permainanmu. Kemudian Faisal juga menjawab, ila liqa ya Hasan. Syukran laka. Sampai jumpa kembali wahai Hasan. Terima kasih banyak. Okey, slide berikutnya adalah al-mufradat, kosakata. Agar lebih paham, mari kita bedah kosakata berikut ini. Ikuti suara bapa, ya. An-nadi riyadhi, klub olahraga. Mumarasatun, mempraktikkan. Kuratul qadam, sepak bola. Nasyitun, rajin. Al-mufaddalah, yang difavoritkan. As-sibahah, berenang. Tuqawwi, menguatkan. Adhalatun, otot-otot. At-tarfih, hiburan atau rekreasi. Al-aqlu, akal. Kemudian anak-anak, di slide berikutnya kita akan mempelajari tentang kaidah bahasa ataupun tarkib, yaitu tentang an-na'tu dan al-mudhafu wal mudhafu ilaih. Tentang na'at dan mudhaf ilaih. Yang pertama, awalan an-na'tu. Yang pertama tentang na'at. An-na'tu at-ta'rifu, pengertian. Pengertian na'at. Tabi'un yuzkaru li bayani sifatin min sifati man'utihi aw yasifu ma yata'allaqu bihi. Itu kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan atau untuk menjelaskan sifat dari kata yang diikutinya atau
kata yang mendeskripsikan atau mensifati terkait dengan kata yang disifatinya. Contohnya al-masjidu al-kabiru, masjid yang besar. Man'utnya adalah al-masjid al-kabiru, na'at, kata sifat. Kata sifat ini untuk mendeskripsikan masjid. Berarti masjid ini besar. Rumusnya at-tartibu al-man'ut dan an-na'an. Man'ut dulu baru na'an. Syaratnya asy-syurutu an yutabiqa an-na'tu man'utahu fi jami'i ahwalihi al-i'rab الرفع والنصب والجر والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والتنكير والتعريف. Syaratnya adalah kata sifat mengikuti kata yang disifatinya di seluruh keadaannya. Berarti na'an ini mengikuti man'utnya. Ingat, na'an adalah kata sifat, man'ut adalah kata yang disifati. Berarti na'an ini mengikuti kata yang disifatinya di seluruh keadaannya. Di i'rab, di rafa', kalau man'utnya dhammah, maka na'annya juga dhammah. Begitu seterusnya. Kemudian di al-ifrad, kalau na'atnya mufrad, kalau man'utnya mufrad, maka na'annya juga mufrad. Tasniyah, wal jama' wal tadhkir wal ta'nits wal tankir wal ta'rif. Wal ta'rif ini adalah alif wal lam, al-ma'rifah. Contohnya, jika man'utnya ma'rifah, maka na'annya juga ma'rifah. Kayak contoh tadi, al-masjidu al-kabiru. Kemudian coba anak-anak lihat di slide berikutnya. Di situ akan dijelaskan. Mari kita lihat sama-sama contoh dari na'at dan man'ut. Al-amthilah. Ma rasat talibul jadidu kuratal qadam. Di sini na'at dan man'utnya ada di kata at-talibu al-jadidu. Kita lihat at-talibu mudzakkar mufrad, marfu' lagi, juga ma'rifah, ada alif lamnya. Marfu' dhammah. Kita lihat man'utnya. At-talibu man'utnya mudzakkar mufrad marfu' ma'rifah. Begitu juga al-jadidu. Tak sama dia mengikuti. Mudzakkar mufrad marfu' ma'rifah. Gitu ya. Berarti jika man'utnya mudzakkar mufrad marfu' ma'rifah, maka na'annya juga mengikuti si man'utnya, harus sama. Begitu juga dengan contoh-contoh seterusnya ya. Kemudian mari kita lihat di slide berikutnya. Thaniyan, yang kedua, al-mudhafu wal mudhafu ilaih. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Kata sandar, kata sandaran, dan yang disandarkan, dan kata yang disandarkan kepadanya. Al-mudhaf, mari kita lihat pengertiannya. Al-mudhaf. Al-mudhaf yu'rabu bihasabi mawqi'ihi fil jumlah. Mudhaf itu kondisinya berdasarkan di mana letaknya dalam kalimat, maupun rafa, kadang nasab, kadang juga jar. Adapun al-mudhafu ilaih yu'rabu majruran daiman wa abadan. Sedangkan mudhaf ilaih keadaannya selalu majrur, daiman, selalu majrur, kasrah selalu di ujungnya. Contohnya mari kita lihat di sini, quratul qadami. Qurah sebagai mudhaf, al-qadam al-mudhafu ilaih. Ingat, al-mudhaf itu tidak menerima alif dan lam, tidak ma'rifah, berarti selalu dalam bentuk nakirah. Adapun mudhaf ilaih bisa jadi ma'rifah, bisa jadi nakirah. Kadang dia beralif wal lam, kadang dia tidak beralif wal lam. Kemudian mari kita lihat di slide berikutnya. Di sini ada dua contoh yang lebih jelas. Sahatul madrasah. Mari kita lihat sahah sebagai mudhaf, al-madrasah sebagai mudhaf ilaih. Kemudian haqibatu Muhammadin. Haqibatu mudhaf, Muhammadin mudhaf ilaih. Di sini kan nampak dia haqibah sebagai mudhaf. Ingat, mudhaf itu tidak menerima alif dan lam kapanpun. Sedangkan mudhaf ilaih bisa jadi diterima alif wal lam, bisa jadi tidak menerima alif wal lam. Di sini Muhammadin tidak menerima alif wal lam. Ingat, al-mudhaf ilaih itu selalu kasrah. I'rabnya selalu
kasrah, yaitu majrur. I'rabnya selalu majrur. Kemudian mari kita lihat di slide berikutnya. Di sini ada contoh tentang al-idhafah, mudhaf wa mudhaf ilaih. Al-amthilah, al-mudhaf, al-mudhaf ilaih. Yang pertama, numarisu kuratal qadami fil maidan. Tadi contoh yang di awal tadi juga sama ya, kuratul qadam di sini. Kemudian yang kedua, wajadtu haqibata Muhammadin fil fasli. Nah, contoh yang sebelumnya udah kita jelaskan juga. Dan yang ketiga, ijtama'a mudarribu kuratil yadi fil maidan. Nah, di sini ada kaidah baru ya dalam al-idhafah. Mari kita lihat di sini kuratil yadi. Nah, jadi yang mana di sini mudhaf, yang mana di sini mudhaf ilaih. Ya, tentu al-mudhaf qurah, al-mudhaf ilaih al-yad. Namun di sini kita lihat ijtama'a mudarribu. Mudarribu di sini juga sebagai mudhaf. Mudhaf awal. Nah, sedangkan qurah sebagai mudhaf tsani. Mudarribu harusnya mudarribu. Nah, karena jamak mudzakkar salim. Namun kenapa di sini terhapus nunnya? Dalam kaidah al-idhafah, ketika mudhaf ketika satu kata ketika jamak mudzakkar salim diidhafahkan, maka nunnya dihapus. Contohnya mudarribu quratil yadi. Ya, anak-anak. Oke, dan yang keempat, talamidul madrasah. Talamid al-mudhaf, al-madrasah al-mudhaf ilaih. Ismi Difa wa ana sadiqahu Anisah. Nah, sadiqatu wa ana sadiqatu Anisah. Nah, sadiqatu Anisah. Ya, haqibatu Muhammadin. Ya, mudhaf wa mudhaf ilaih. Kemudian anak-anak, hanal ikhtibar. Sekarang saatnya untuk membuktikan pemahaman kalian. Di slide berikutnya ini ada kuis untuk menguji pemahaman kalian terhadap materi yang Bapak sampaikan sebelumnya. Bisa kalian akses link tersebut di deskripsi YouTube Bapak ini. Dan kalian juga bisa mengulangi materi ini untuk memperdalam pemahaman kalian dengan memutar ulang video Bapak ini. Dan juga Bapak juga memberikan link PPT materi ini di deskripsi YouTube Bapak ini. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar banyak. Pertama, pentingnya olahraga. Kama qila al-aqlu salim fi jismi salim. Seperti pepatah Arab, al-aqlu salim, akal yang sehat, fi jismi salim, berada pada tubuh yang sehat juga. Kemudian ada kosakata baru seputar olahraga. Kemudian kita juga belajar tentang tarkib mengenai an-na'at dan al-idhafah. Semoga berkah dan jangan lupa dipraktikkan di asrama atau di rumah ya anak-anak. Semoga ilmu kita berkah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikum. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.